Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari jeleknya diri kita dan dari jeleknya amalan-amalan kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Sungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an Al-Karim, dan sebaik-baik pedoman hidup adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat-buat ibadah yang baru dalam agama. Karena sungguh membuat ibadah yang baru dalam agama adalah kesesatan dan tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari kiamat adalah suatu hal yang pasti bagi semua umat manusia. Setiap dari kita mau tidak mau akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, di mana kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan amalan-amalan perbuatan kita, yang saat itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan catatan-catatan amalan kita. Yang ada sebagian dari kita menerima catatan amalannya dari sisi kanannya,
dan ada yang lain dari sisi kirinya, juga ada yang diberikan dari belakang punggungnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya, catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala itu beliau radhiyallahu taala anha menangis, dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melihat istrinya menangis, Rasulullah bertanya, apakah yang menyebabkanmu menangis wahai Aisyah? Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, sungguh aku teringat akan neraka Allah Azza wa Jalla sehingga aku menangis. Kemudian Aisyah melanjutkan pertanyaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anha berkata, apakah kita akan mengingat keluarga kita pada hari kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 tempat, ada 3 kejadian yang mana di situ tidak ada orang yang mengingat orang lain. Suami lupa akan istrinya, anak lupa akan orang tuanya, begitu pula orang tua lupa akan anaknya. Apa 3 tempat tersebut? Yang pertama adalah indal mizani hatta ya'lamu ay khiffa mizanuhu aw yathqul. Tatkala seorang manusia dihadapkan di depan mizan, tatkala seorang manusia dihadapkan di depan timbangan amalannya, sampai ia mengetahui apakah timbangannya berat atau timbangannya ringan. Kemudian yang selanjutnya, wa indal kitabi hina yuqal ha umqra'u kitabiyah. Tatkala seorang manusia diberikan catatan amalannya, tatkala dikatakan kepadanya ambillah kitab ini, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuh afi yaminihi aw min shimalihi, sampai ia mengetahui apakah catatan amalannya diberikan dari kanannya atau dari kirinya. Wa 'inda sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Dan tempat yang ketiga yang mana seorang manusia lupa akan manusia yang lain adalah tatkala ia dihadapkan di depan sirat, di depan jembatan yang didirikan di atas neraka jahannam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semua amalan manusia pasti dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana mungkin terkadang kita melupakan catatan amalan kita sendiri, akan tapi Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak akan melupakan amalan yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka manusia dibangkitkan Allah Azza wa Jalla, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah Azza wa Jalla mengumpulkan, mencatat amalan perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Azza wa Jalla maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amalan kita, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, yang catatan amalannya penuh dengan keburukan, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan hal yang kecil dan tidak pula meninggalkan hal yang besar. Ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang apapun. Dalam tafsir Jalalain terkait ayat di atas,
beliau rahimahullah menyebutkan, disebutkan diletakkan kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang kafir di sisi kirinya. Orang-orang yang kafir akhirnya melihat dan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amalan tersebut. Ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, mereka berkata, celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan catatan dosa yang kecil maupun yang besar? Semuanya benar-benar tercatat dalam kitab tersebut. Allah tidak memberikan hukuman kepada mereka yang penuh dosa secara zalim. Untuk orang-orang yang beriman pun tak mungkin dikurangi pahala mereka. Dikisahkan di zaman salah seorang a'immah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, tatkala itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menderita sakit, sehingga teman-temannya datang mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala itu dikarenakan rasa sakit yang begitu sangat, Imam Ahmad beberapa kali merintih. Hal tersebut didengar oleh salah seorang tabi'in, Tawus ibnu Kaisan, sehingga ia menasihati Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mengatakan sesungguhnya setiap rintihan sakit itu akan dicatat oleh malaikat. Sebagai bentuk kurangnya kesabaran orang yang sakit tersebut, sehingga rintihan yang rendah pun akan dicatat oleh para malaikat. Setelah itu, tatkala mendengar nasihat tersebut, Imam Ahmad langsung terdiam. Beliau tidak merintih lagi. Beliau takut apabila ia merintih dikarenakan rasa sakitnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengurangi pahala dari rasa sakitnya tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mengetahui bahwasannya catatan amalan di sisi Allah Azza wa Jalla begitu mendetail, begitu teliti, tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka marilah di akhir tahun Hijriyah ini, di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita mengoreksi, memuhasabah diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, apa yang sudah kita lewati di tahun ini. Kita muhasabah diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, mari kita lihat apakah masih ada kesyirikan yang kita lakukan dalam tahun ini. Karena kita mengetahui bahwasannya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan sedangkan aku mengetahui, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang aku lakukan tanpa aku ketahui. Kemudian yang selanjutnya, marilah kita mengoreksi amalan-amalan yang sudah Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita. Apakah kita sudah memberikan amalan-amalan yang wajib tersebut perhatian kita? Sudahkah kita mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita menjaga salat 5 waktu kita? Sudahkah kita rajin mengerjakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita menutup aurat muhrim-muhrim kita, putri-putri kita, istri-istri kita, dan saudari-saudari kita? Kemudian yang selanjutnya, marilah kita bermuhasabah terkait hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah masih ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kita lakukan? Adakah dosa-dosa besar yang masih kita lakukan di tahun ini? Adakah dosa-dosa kecil yang ternyata kita masih sering lakukan di tahun ini? Karena sungguh Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in syahid. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala sesuatu. Yang selanjutnya, tak lupa kita mengoreksi diri kita. Apakah kita masih tersibukkan dengan hal-hal yang mubah? Kita masih tersibukkan dengan menonton televisi. Kita masih tersibukkan dengan HP kita. Kita masih tersibukkan dengan hal-hal yang sejatinya hal tersebut adalah mubah, namun ternyata melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguh hal yang mubah bisa dihukumi menjadi hal yang haram.
apabila berisi maksiat dan melalaikan dari kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan petunjuk untuk bisa menjadi orang yang benar-benar mengerjakan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Azza wa Jalla larang, sehingga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عليهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.